شفاعته لكل أول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara minhum firqatun ta'ifatun yatafaqahu fid din walinziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asdiqal hadisi fi kitabillah abdul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ay kama qala mu'allif rahimahullah sa'al hamami zada ala tafsir suratul yasin halaman 19 baris ke-14 dari bawah. Summa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Ini masih tafsiran ayat al yawma la tujzamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Summa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan. Halaman 19 baris keempat dari bawah. Al-hadirin kiram, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untuk rasa syukur kepada Allah di mana kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam karunia, kenikmatan, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah, pertolongan agar kita bisa mampu istiqomah dalam melaksanakan segala amalan-amalan ibadah yang telah disyariatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya kita berselawat kepada beliau dengan satu harapan mudah-mudahan kelak kita dihapus sebagai umatnya yang istiqomah melaksanakan segala perintah dan ajarannya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Thumma yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kemudian yaqulu, mereka berkata, ya wailana, sungguh celaka kami. Ini masih kaitannya atau masih tafsiran ayat fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Halaman 18 baris ketiga dari atas. Al-yawma, dan maka pada hari ini la tudlamu, tidak akan dirugikan nafsun seseorang sayan sesedikit pun, wala tujzauna, dan tidak akan dibalas illa kecuali ma kuntum ta'malun, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Artinya nanti manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya karena yaumul ba'ats. Kemudian manusia akan digiring ke satu tempat, kemudian barulah dikirim ke padang mahsyar. Dari padang mahsyar akan digiring ke padang hisab. Ya, nanti di sana manusia akan mendapatkan dafatir, yaitu catatan-catatan mereka. Ya. Nah, catatan-catatan mereka ini kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mereka baca. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mereka mendapatkannya, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hisaban wa yaziduna fi tilka dawatir qulu ma'an fid dunya minal khair wasarr. Maka diperintahkan oleh Allah, iqra kitabak, bacalah oleh kalian kitab-kitab kalian, buku-buku kalian. Kafa bi nafsika, cukuplah bagi diri kalian sendiri, yauman, pada hari itu, 'alaika, atas kalian, hisaban, yaitu dihisab, ditimbang, ya.
wa yajiduna fi tilka dafatir, dan mereka akan menemukan di dalam catatan-catatan mereka kullu ma'amilu, setiap apa-apa yang telah mereka kerjakan di dunia, di alam dunia, minal khair wa syarrir, dari perbuatan baik maupun perbuatan jahat, ya. Makanya summa yaqulu, kemudian mereka akan berkata ya wailana, sungguh celaka kami, mali hadzal kitab, apa-apa yang terdapat di dalam kitab itu la yuqadiru saghiratan, tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak ada dosa kecil dan dosa besar illa ahsaha, kecuali tercatat semuanya, ya. Tidak ada satupun perbuatan kita yang alfa dari catatan kita. Semua catatan-catatan kita, baik kecil maupun besar, baik yang kita sembunyikan maupun yang kita terang-terangan, ya, semuanya itu akan dilihat dan kita akan mendapatkannya. Kita akan melihat catatan-catatan kita nanti di sana, ya. Makanya orang yang ketika di alam dunia dia tidak mau betul-betul menjalankan perintah Allah, artinya dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan amaliyah kebajikan, apa-apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, maka mereka akan berkata ya wailana, ya wailatana, sungguh celaka kami, ya. Sungguh kami celaka. Ma li hadzal kitab, apa-apa yang terdapat di dalam kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak ada dosa kecil maupun dosa besar illa aqsaha, kecuali semuanya dicatat, ya, dihisab semua. Summa yusaqun nas, kemudian digiringlah manusia ilal mizan, ke arah mizan, ya, dari padang hisab kemudian digiring ke padang mizan. Wa mawadi'ul mizanu imamul ars, dan letak mizan itu berada amamal ars, berada di hadapan atau di depan ars, ya, ada mizan nanti, timbangan. Setelah kita mendapatkan daftar dari amalan-amalan kita, maka kemudian kita akan ditimbang nanti amalan kita nih, amalan baik dengan amalan jelek, ya. Amalan baik, amalan jelek. Wa inda kafatihi, wa inda kafatil yumna yaqumu ridwanul khazinul jannah. Wa inda kafatihi, dan di samping sebelah kanan dari daun mizan, yaitu timbangan tadi, yaqumu, berdiri siapa? Ridwan, yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan akan berdiri di samping, ya, sebelah kanan. Khazinul jannah, dia adalah penjaga surga. Ma'al malaikati, bersama dengan para malaikat. Wa ma'ahu khuladun, dan mereka itu menggunakan pakaian-pakaian kemewahan. Wal buraq, dan mengendarai buraq, ya. Malaikat Jibril berada di samping kanan daun timbangan. Daun neraca, ya. Ini malaikat Jibril ada, malaikat Ridwan ini adalah khazinul jannah, yaitu penjaga surga, dengan bukan hanya beliau saja tapi juga para malaikat, ya. Ya, alhamdulillah, kalau tadi malam kita ada yang melaksanakan salat malam, ya, hari yang ke-25, malam ke-25. Karena malam ke-25 itu Sayyidina Aisyah menyatakan, ya, dimungkinkan bahwa di penghujung akhir bulan Ramadan itu akan kedatangan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar malam spesial, saudara. Ya. Kenapa spesial? Karena ayat surahnya satu surah utuh tuh menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qadar, menurunkan di malam Lailatul Qadar. Diturunkan itu ada yang menasarkan adalah Al-Quran sebagai petunjuk Allah. Ada yang menyatakan kitab-kitab yang lain, seluruh kitab diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Dan keterangan kitab Durratun Nasihin disebutkan Mushaf Ibrahim diturunkan pada malam pertama. Maka Imam Al-Ghazali menyebut kalau mau mendapatkan malam Lailatul Qadar dari malam pertama sampai akhir diborong. Ya. Kemudian Taurat diturunkan oleh Allah pada malam ke-6. Kemudian Zabur diturunkan oleh Allah pada malam ke-12.
Injil diturunkan oleh Allah pada malam ke-18 dan Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam ke-27. Ada yang bilang ke-17, ya, ke-27. Makanya karena ke-27 ada satu keterangan hadis Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Fathul Qarib, dimungkinkan malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam-malam ganjil di malam terakhir yang ke-10 terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kata beliau yang lebih memungkinkan lagi ada tanggal 27. Tuh, ya. Nah, saudara, di malam-malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan seluruh malaikat, ya. Di mana kan menyatakan ya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaika. Seluruh malaikat itu diturunkan oleh Allah ke alam dunia. Seluruh malaikat turunkan oleh Allah ke alam dunia di malam itu. Bukan hanya malaikat saja, tapi juga waruh. Waruh itu adalah komandannya malaikat, yaitu Jibril alaihi salatu wasallam. Jadi ketika seorang hamba umat baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan amalan ibadah pada malam itu, bertepatan dia didatangi oleh malam Lailatul Qadar, maka disaksikan amalnya oleh para malaikat sealam dunia. Ya, semua malaikat itu turun ngeliatin, menyaksikan tuh. Menyaksikan bukan hanya malaikat saja, bukan hanya malaikat sealam dunia, tapi juga komandannya, yaitu Jibril alaihissalam juga menyaksikan, kemudian mengaminkan setiap doa yang dilantunkan oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Di merangka hebat, ya. Yang mengaminkan bukan manusia. Kita lagi baca doa diaminin sama orang, kita seneng banget dah, betul nggak? Nah, ini yang ngaminin malah malaikat, nggak tanggung seluruh malaikat. Ya, tanazzalul malaikatu warruh. Seluruh malaikat itu turun, ya, dengan izin Allah, dengan perintah Allah, turun semuanya ke alam dunia. Yang ada di alam malakut semuanya turunkan oleh Allah. Enggak 1-2 malaikat, tapi seluruh malaikat. Malaikat akan melihat dan akan menyaksikan setiap umatnya, yang umat Rasulullah SAW yang melaksanakan amalan ibadah pada malam itu. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wa ma'al malaikati wa ma'ahu khulalun wal buraq wa 'indal kafatihi yusra, dan di samping kiri dari kafatihi, dari daun raja tadi, taqumu zabaniyah, berdiri malaikat zabaniyah, wa ma'aha as-salasil, bersama dengan malaikat zabaniyah itu as-salasil, yaitu rantai, pakai bawa rantai, wal aglar, dan juga belenggu, lantai dan belenggu. Ini malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ini adalah malaikat penjaga neraka, ya. Wa kullun nas hamiluna awzarahum wa hasanatihim, dan setiap manusia mereka membawa, wa kullun nas, dan setiap manusia hamilun, mereka membawa, auzarahum, dosa-dosa mereka, wa hasanatihim, dan juga kebaikan-kebaikan mereka dia bawa, ya. Waqifina 'inda mizan, mereka berdiam atau berhenti di samping mizan. Sumayunadi wal munadi, kemudian terdengar panggilan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, unzuru, perhatikanlah, ilal mizan, kepada timbangan itu. Fa innahu, karena sesungguhnya mizan itu al-an, pada hari ini, yuzanu fulanun fulani ibnu fulan, yuzanu amalul fulani ibnu fulan, karena sesungguhnya pada hari ini akan ditimbang amal-amal fulan bin fulan. Jadi semuanya akan menyaksikan, saudara. Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya, ada seruan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, unduru, perhatikan, lihat, ilal mizan, ke arah mizan. Wa innahu, karena sesungguhnya al-an, pada hari ini, yuzanu, akan ditimbang amal, setiap amal, fulani ibnu fulan, ditimbang setiap fulan bin fulan, maka akan diperlihatkan.
Wa yaqifuna 'indal mizan miqdaru alfasanatin, dan mereka akan berdiam di sisi mizan itu miqdaru alfasanah, seukuran lamanya 1000 tahun. Lama tuh saudara, ya. Jadi ngantri nanti tuh satu persatu akan ditimbang oleh Allah, ya. Nah kalau yang amalnya banyak, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, yang betul-betul beristihad fi ahkam syar'iyyah, mungkin cepatan, lebih cepat tuh, ya. Wa ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna yaumal qiyamah, karena sesungguhnya pada hari kiamat, ya'ti wahidun minal ummati ilal mizan, akan datang seseorang dari umatku ke mizan. Ada Rasulullah ini menyatakan, ini hadis Rasulullah, ya, kabar dari Rasulullah. Anna yaumal qiyamati, sesungguhnya pada hari kiamat, ya'ti, akan datang, wahidun, seseorang, min ummati, dari umatku, ilal mizan, ke mizan. Walahu, dan dia memiliki tis'atun wa tis'una sijlan. Dia memiliki tis'atun wa tis'una, 99 sijilan catatan, minal auzar, dari dosa-dosanya, wasai'atin, dan dari kejahatan. Nanti ada nih datang umatnya baginda Nabi nih, ya, yang ketika di alam dunia dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dia mengingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bawa tuh 99 catatan kejelekannya, catatan kemaksiatannya, catatan kejahatannya. Wa kullu sijilan tuluhu muddal bashar, dan setiap catatan itu panjangnya muddal bashar, itu panjangnya sepanjang mata memandang. Catatannya tuh saudara, ya. Kalau 99, satu catatan saja sudah panjangnya sepanjang mata memandang, apalagi 99 saudara. Oh, ini udah ngeri banget nih, ya. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, hal tunkiru mimma fi hadhihi sijilati aw katibuna yaglituna. Ya abdi, wahai hambaku, hal tunkiru, apakah engkau mengingkari, mimma, dari sesuatu, fi hadis sijilan, yang terdapat di dalam catatan ini, au katibuna, atau pencatat atau malaikat pencatat itu, yaglitun, mereka salah mencatat. Allah sampai seperti itu saudara, ya. Saking Allah tidak ingin mendolimi seseorang, saking Allah tidak ingin membalas, ya, sampai-sampai Allah menyatakan, catatan yang engkau bawa itu, kata Allah, ya. Sekarang Allah menyatakan, apakah engkau ingkari itu catatannya? Kalau kita kan kalau di alam dunia ketika dibacakan tentang dakwah, oh enggak, kita sanggah, kan gitu. Iya kan? Kita sanggah. Sampai Allah bilang gitu. Apakah engkau mengingkari? Atau jangan-jangan malaikat yang mencatat ini salah kali? Tuh Allah minta koreksi dulu, ya. Sebelum ditimbang dikoreksi dulu, gitu. Ya, seakan-akan seperti itu Allah minta kepada kita. Masya Allah, ya Allah, ya. Kullu sijilan katibun yatliduna wa yaqulu fa yaqulu abdu, kemudian menjawab sang abdi tadi, sang hamba tadi, la ya Rabbi, tidak ya Allah, tidak. Kullu ma fi hadis sijilan, setiap apa-apa yang terdapat di dalam catatan itu, ana qad fa'altuhu fid dunya, aku betul-betul melakukannya di alam dunia. Ngakuin, ya. Kita akan mengakui itu semua kesalahan kita, sekecil apapun amal yang kita kerjakan, kejelekan apapun yang kecil, kita akui itu, ya. Anna qad fa'altuhu fid dunya, betul aku benar-benar telah melakukannya di alam dunia. Fala majali li inkari, bagaimana aku punya alasan? Fala majali, bagaimana tidaklah aku punya alasan, li, bagiku, lil ingkar, untuk mengingkarinya. Enggak mungkin. Udah enggak mungkin ya aku mengingkarinya, ya.
Gak ada alasan untuk mengingkarinya. Aku udah buat. Sumayyaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya abdi wahai hambaku, laka bagi engkau di sisiku atau di dalam penglihatanku hasanatun, ada kebaikan. Masih Allah menyatakan engkau masih punya kebaikan di hadapanku, kata Allah. Ya, engkau masih punya kebaikan di hadapanku. Wa ana la adzlamuka al-yaum, dan aku tidak akan mendzalimi dirimu, kata Allah, pada hari ini enggak akan aku zalimi. Wa yakhrujullahu ta'ala waraqatun, kemudian Allah mengeluarkan satu secari kertas waraqah. Allah keluarkan tuh secari kertas, miqdaru usbu'in, kertas itu panjang atau besarnya miqdarul usbu, kira-kira usbu, yaitu sejari tangan, ya, jari tangan tuh kecil. Wa 'alaiha, dan di atas usbu, di atas raqah itu, di atas kertas itu, maktubun, tertulis apa? Asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Tertulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah catatan atau kalimat yang selalu ada pada diri kita, ya. Dari semenjak kita mengucapkan, kita bertakrir, kita bertauhid dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, sampai nanti itu tetap ada pada diri kita, ya. Apakah kita ucapkan ataukah kita dengar? Kalau kita ucapkan berarti ketika kita dalam sholat nggak pernah kita tinggal tuh, ya. Karena di dalam sholat itu membaca syahadat adalah menjadi rukun yang gak boleh ditinggal di dalam tasawuf akhir. Dalam tasawuf akhir harus ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, kalimat tauhid di dalam tasawuf. Nah, kalau misalnya kita mendengar, terkadang kita mendengar dalam satu hari satu malam itu 5 kali, yaitu dengan azan. Azan itu ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya ketika mendengar azan nggak boleh kita melakukan aktivitas apapun. Aktivitas yang diperbolehkan kita ketika mendengar azan hanya melaksanakan wudu, nggak boleh yang lain. Ya, jangan kita anggap main-main tuh azan, karena ada keterangan dalam kitab At-Tibyan, ada muhalawatul Quran. Kalau seandainya kita main-main ketika mendengar azan, apalagi lagi azan masih enak kita main HP, itu nanti roh keluar dari jasad tubuh kita itu akan sulit, ya, sulit itu. Makanya kalau begitu mendengar azan, matiin HP, taruh, tuh dengerin azan, jawab salamnya, jawab apa yang disampaikan dalam azan. Dalam azan ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalimat ini yang akan bisa menyelamatkan kita nih, saudara. Ya, di sini dijelaskan nih oleh Syekh Al-Hamami. Yaqul summa yaqulullahu ta'ala ya 'abdi laka indi hasanatun. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya 'abdi wahai hambaku, laka bagi engkau, indi di hadapanku, hasanatun, ada kebaikan. Engkau masih punya kebaikan gitu. Wa ana la adzlamuka, dan aku tidak akan menzalimi dirimu yaum, pada hari ini. Wa yakhrujullahu ta'ala, maka Allah mengeluarkan waraqatun, yaitu secari kertas, miqdarul usbu'in, yang besarnya itu seukuran jari. Wa 'alaiha, dan di atas kertas itu maktubun, tertulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih, sampai dengan akhirnya. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya 'abdi wahai hambaku, ma faradtu fid dunya, ma faradtu fid dunya, kalimat ini tidak terpisah oleh dirimu di alam dunia. Fi hadhil kalimah, apa-apa yang terpisah di dalam dunia ini, tidaklah terpisah oleh engkau di alam dunia, hadhil kalimah, kalimat ini. Jadi kalimat ini nggak terpisah sama kita, saudara. Ya, hatta ataita safiratul qabri, sampai datang engkau di pinggir kubur. Tuh, bayangkan, saudara. Sampai di pinggir kubur saja kalimat ini nggak terpisah sama kita. Maka kalau ada orang bilang bahwa ketika orang mati kemudian tidak diazankan, itu kalau diazankan bid'ah katanya. Nih ada nih dalilnya nih, saudara.
Sabirul qabri, kita ada di pinggir kubur saja, itu kalimat nggak terpisah sama kita. Ya, kita masih dengar orang azan, orang muatat masuk dalam kubur, kemudian didengarin dengan suara azan. Agar tidak terpisah kalimat ini, saudara, nggak terpisah. Ini jelas nih, ya. Hatta safirul qabri, sampai dengan berada di pinggir kuburan, saudara, sampai di kubur. Makanya ulama kalau seandainya mereka membuat satu pijakan, ya, mereka nggak sembarangan begitu saja. Kayak ulama sekarang banyak nyalain, kan? Betul kan? Ada orang masuk wafat, kemudian dimasukin dalam kubur, begitu dibacain, diazanin, kamu jangan diazanin. Emang dia mau sholat gitu katanya, iya kan? Banyak kan begitu kan? Kagak boleh, Nabi nggak pernah begitu. Yang begitu Nabi cuma melaksanakan ketika anak yang baru lahir ke alam dunia diazankan kuping kanan, kemudian diikomakan kuping kiri. Kalau mati nggak perlu diazanin. Nah ini ada hadisnya, betul nggak? Dari Nabi. Allah sendiri yang menyatakan tuh. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tuh, ya. Luar biasa, yaqulullahu ta'ala, ya abdi la tunfir. Ya abdi, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya abdi la farqa ma faraqtu fid dunya hadir kalimah hatta ataita safiratul qabri. Ya, tidaklah berpisah, faraqtu, tidak berpisah engkau di dunia, di alam dunia, hadir kalimah, pada kalimat ini, hatta ataita safiratul qabri, sampai engkau berada di pinggir kuburan, pinggir kubur. Ya apalagi mas orang mati di pinggir kubur ngapain? Betul nggak? Katanya masih ada tuh sangkut pautnya, dia masih denger. Orang yang mati, saudara, hakikatnya memang jasadnya itu mati, jasadnya nggak bergerak, tapi dia masih melihat, matanya masih melihat siapa yang datang, yang menziarahi dirinya, siapa yang mengantarkan dirinya sampai kuburnya, ya. Kemudian siapa yang menggotong dirinya, siapa yang meletakkan dirinya, dia tahu, saudara. Meskipun dia tanpa sadar tuh. Karena orang mati itu seakan-akan dia belum yakin kalau dia mati, saudara. Aslinya begitu. Orang mati, begitu dia mati, kemudian dia masih menganggap, oh ini cuma mimpi. Dimandiin, dia ngelihat dimandiin. Dikafanin, dia lihat dikafanin. Disolatin, dia lihat. Diantarin sampai ke liang lahatnya, dia kubur, dia masih lihat. Nah, ketika sudah ditumpuk dengan ditumpuk dengan tanah, baru tuh kemudian dia dibangunkan oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya. Kemudian kami hidupkan dia, kami hidupkan dia. Jadi nanti kan ada dua kehidupan. Kehidupan pertama setelah kematian ada dua kehidupan. Kehidupan pertama adalah ketika di alam barzah, di alam kubur dibangunkan. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami bangunkan, kami hidupkan yang mati. Untuk apa? Dijawab mungkar wa nakir. Untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian nanti dimatikan lagi. Setelah dimatikan, maka dibangkitkan yaumul qiyamah, yaitu dibangkitkan yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Jadi ada dua kehidupan nanti setelahnya kematian. Jangan dianggap tidak ada kehidupan. Jadi makanya di dalam alam barzah itu ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Ketika berada di alam barzah, selesai ini ditumbuk, barulah dia sadar tuh situ, dimasukkan rohnya, dihidupkan. Saat itu dia merasa, ya, dia merasa begitu dia buka matanya gelap. Wah, kok gelap nih? Ada apa nih gelap tuh? Kemudian penciumannya mulai merasakan tempatnya nggak sama seperti kamar tidurnya di alam dunia. Kok baunya gini nih? Kemudian tangannya merambah tangannya tuh, dia ngelihat dia rambah tuh, oh ini dindingnya nggak sama seperti tembok nih, ini seperti tanah basah dan sebagainya. Di situ dia baru sadar, saudara, dihidupkan oleh Allah SWT, baru sadar kalau udah mati tuh. Dia
Masa kita baru sadar, baru mau melaksanakan ibadah kepada Allah, baru taat, udah kelewat saudara. Ya, nggak mungkin bisa kita menambah amal kecuali wa asaruhum, amal-amal yang pernah kita kerjakan, kebajikan-kebajikan yang pernah kita hasilkan ketika hidup. Kalau seandainya yang kita wariskan atau yang kita tinggalkan ada amalan-amalan jelek, maka otomatis dosa itu akan terus mengalir saudara. Ya, jadi nanti kan ada amal jariah, ada kejelekan jariah, kebaikan jariah dan kejelekan jariah. Masya Allah. Makanya orang yang mati itu hakikatnya dia masih mendengar, dia masih melihat, ya. Nah ini dinyatakan tuh kalimat asyhadu alla ilaha illallah, kalimat ma faratu fid dunya hadhil kalimatin hatta ataita safiyal qabri. Fal yaum maka hari ini la ufarriquha, pada hari ini la ufarriquha, aku tidak akan memisahkan engkau min hadhil kalimah, dari kalimat ini, wala zulma yaum, dan aku tidak akan mendzalimi pada hari ini li ahadin, satupun. Fatawaddau sijilatin, kemudian diletakkanlah catatan fi kafatihi, pada daun neraca tadi, wa tadau tilkal waraqah, dan diletakkan pula catatan atau kertas tadi fi kafatin ukhra, di dalam daun neraca yang lain. Nanti timbangan tuh, ya, catatan kita ditaruh, diletakkan di dalam timbangan yang satu, kemudian waraqah tadi di dalam timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Fatarji'u tilka waraqah, maka akan lebih unggul, fatarja'u, maka akan lebih unggul tilka waraqah, yaitu kertas tadi itu, ala ma fi sijilin, dibandingkan apa-apa yang ada di dalam catatan, ya. Akan lebih unggul catatan syahadat asyhadu alla ilaha illallah dibandingkan dengan catatan-catatan amal kita yang lain, saudara. Kenapa? Li'anna ismallahu ta'ala wa ismu habibihi, karena sesungguhnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama Habibi, yaitu nama Habibi, kekasih Allah, a'zam wa a'la, lebih agung dan lebih tinggi. Fala syai'un, tidak ada sesuatu a'zam yang lebih agung minhuma, dibandingkan dengannya. Tidak ada yang lebih agung. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, adalah kalimat yang paling agung. Nama Allah dan nama Rasulullah lebih a'zam wa a'la, lebih agung dan lebih luhur pada syai'un, dibandingkan sesuatu, a'zam yang lebih agung minhuma, dibandingkan dari keduanya. Enggak ada yang lebih agung, saudara, enggak ada. Ya. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yadhkuruna iyalahum yaumal qiyamah, apakah mereka akan mengingat iyalahum, keluarga mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat? Bagaimana nih kita? Apakah kita ingat dengan anak-anak kita ingat dengan orang tua kita? Ya. Ini Sayyidatina Aisyah bertanya, hal yadhkuruna iyalahum yaumal qiyamah? Qala alaihi salatu wasallam, menjawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya Rasulullah, ya. Mereka akan ingat anak-anak mereka. Mereka akan ingat orang-orang tua mereka. Illa bi thalathi mawadhi', kecuali pada 3 keadaan atau 3 tempat. Yani la yaqdiru ahadun ayyadhkur ahadun fi thalathatin mawadhi', yaitu la yaqdiru, tidak akan mampu ahadun, seseorang, ayyadhkur, untuk mengingat ahadan, seseorang, fi thalathatin mawadhi', di dalam 3 tempat. Ya, la yaqdiru, tidak akan mengingat. Ini ayyadhkur, untuk melihat seseorang, untuk mengingat seseorang,
fi salasatin, di dalam 3 tempat. Al-awwal inda qira'atul dafatir, yang pertama tatkala dibacakan dafatir, yaitu catatan a'malihim, catatan-catatan mereka. Saat dibacakan catatan itu, kita tidak akan pernah mendengar, tidak akan pernah mengingat keluarga kita, enggak, karena kita khawatir dengan catatan kita, ya. Wasani, kemudian yang kedua, inna waznal a'mal, ketika ditimbang amal-amal kita. Wasalis, dan yang ketiga, ala sirat, ketika kita berada di titian atau sirat, jalan, ya, siratul mustaqim. Summa taji'ul malaikah, kemudian datanglah para malaikat, wa tasuqun nas, kemudian dan digiringlah manusia ila sirat, ke sirat. Ini setelah ditimbang barulah kemudian digiring. Jadi nanti prosesnya, saudara, ke surga itu kagak gampang, ya. Proses ke surga gak gampang, ada tahapan-tahapan tuh. Kita bisa tahapan 1 bisa selesai kagak tuh, selamat nggak tuh tahapan pertama, kemudian tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat, ya. Masing-masing ada tahapan satu dengan yang lainnya. Itu semuanya kita akan ditanya dengan berbagai macam pertanyaan. Itu kita akan mengalami semua apa yang ada di situ. Gak mungkin kita bisa lepas dari itu semua, saudara. Ini panjang. Perjalanan akhirat itu panjang. Agak pendek seperti dunia, ya. Gak pendek. Kalau dunia kan pendek, sebentar. Kalau akhirat panjang, saudara. Makanya kalau saatnya di akhirat diibaratkan oleh para ulama seperti orang yang sedang merantau atau orang yang sedang berada di samudra. Dia menjelajahi samudra. Kalau orang menjelajahi samudra harus punya bekal. Kalau seandainya bekalnya kurang, ya bisa tenggelam. Nggak bisa, mungkin nggak sampai itu, ya kan? Nggak sampai pada tujuan. Tujuan kita negeri akhirat, negeri yang memang kita tuju adalah surga. Surga ini adalah tanah kelahiran, saudara. Surga ini adalah tanah asal, ya. Jadi kampung halamannya manusia itu surga. Kenapa? Karena Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam, kemudian Adam diperintahkan tinggal di surga. Jadi surga itu adalah kampung halaman kita, ya kan? Kampung halaman, rindu nggak kamu dan kampung halaman? Rindu. Sekarang aja udah pada siap-siap nih, pada mau mudik, ya kan? Tadi malam saya jam 12 tetap masih ada di luar, rame. Saya kira rame orang-orang udah pada siap-siap mau berangkat pulang kampung. Padahal masih 1 minggu lagi, ya. Ya, istilah masih 5-6 hari lagi kan. Udah rame tuh jalan. Biasanya jam 11 jam 12 sepi perjalanan. Ini rame di mana-mana. Nggak taunya pada ribut, pada mau pulang kampung. Kenapa? Karena rindu kampung halaman. Nah, kampung halaman orang yang beriman adalah surga. Sampai nggak nih kita ke surga? Ya namanya orang yang berjalan pulang mudik, pulang kampung halaman, ada yang selamat, ada yang kagak, kan gitu. Ya enggak? Ada yang bisa sampai cepat, ada yang lambat. Betul nggak? Tergantung apa itu? Tergantung modal. Betul kan? Tergantung uang saku atau tergantung perbekalan. Kalau bekalnya pas-pasan, ya naiknya yang bisa pas-pasan aja. Nggak usah eksekutif, yang penting sampai, kan gitu. Tapi kalau duitnya banyak, ya naik plane, naik kapal, oh udah, nggak butuh waktu lama, 2 jam sampai, betul nggak? Jakarta Surabaya naik plane 2 jam, tapi dari sini ke Bandara Soekarno Hatta bisa 4 jam. Iya kan, cepatnya naik kapalnya doang tuh cepatnya. Masya Allah. Tuh saudara, ini semuanya tergantung dengan modal yang kita punya, tergantung dengan apa yang kita bawa. Kalau kita bawanya betul-betul banyak dan bermanfaat, insya Allah kita selamat.
di pos yang pertama, kedua, ketiga sampai dengan kita ke dalam surga. Kalau kagak ada bekal, ya mampir dulu kali. Kan gitu ya. Mampir dulu dah. Masya Allah. Tapi kita minta sama Allah jangan sampai mampir. Ya, jangan sampai mampir. Kenapa? Yang namanya neraka itu luar biasa. Azab yang sangat luar biasa. Nggak mungkin mampu kita minta sama Allah, jangan dah. Kita cuma minta redhonya. Mudah-mudahan Allah redho dengan kita. Amal kita diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun amal kita sedikit tapi Allah redho. Dengan redhonya mudah-mudahan kita nggak mampir ke dalam neraka, insya Allah. Baik. Ila syirat wa huwa jasrun. Syirat itu jasrun itu jembatan mamdudun yang membentang alal matani jahannam. Matan itu melintas ala jahannam, di atas neraka jahannam. Jadi yang namanya syirat adalah jembatan yang melintas di atas neraka jahannam. Di samping kanan kiri itu jahannam. Adaqun minas sahara, lebih tipis dibandingkan rambut, wa ahadun minas saifi, dan lebih tajam dibandingkan mata pedang. Wa jahannam tahtahu, dan neraka jahannam ada di bawahnya. Wa naruha talhabu, dan berkobar apinya fauqa, di atasnya. Wa zabaniyatun, dan malaikat zabaniyah yarmuna asatun 'anil sirat, dia melemparkan orang-orang pendurhaka dari sirat itu. Wa alaiha, dan di atas sirat itu sab'atul mawadhi, terdapat 70 pemberhentian. Wa tulu siratun miqdaru salasika ala sanatin, dan panjangnya sirat itu miqdaru salati alfa, diperkirakan sekitar 3000 tahun. Salah satu alabi sanah 3000 tahun. Alfun sanatin su'udun, 1000 tahun itu naik. Wa alfus sanatin hubutun, 1000 tahun itu turun. Wa alfus sanatin istiwaun, dan 1000 tahun itu mendatar. Jadi 1000 tahun tuh perjalanannya jauh. Wa bi kulli mawdu'in yusa'un nas an sayyin wahidin, dan pada setiap pemberhentian waqulu 'alal mauqubin, dan pada di dalam setiap pemberhentian itu yus'alun nas, akan ditanya manusia an syai'in awahidi, dari salah satu permasalahan. Al awal anil iman, wasani anis salat, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ya, bukan yang datang. Ini cerita tentang masalah akhirat nih, biar kita ya ada rasa takut lah. Jangan kita selalu bercerita tentang yang enak-enak saja. Ingat di akhirat itu bermacam-macam yang akan kita temui, saudara. Beruntung orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Nanti akan diceritakan oleh kitab ini, ya. Mudah-mudahan. Tapi ada yang bertanya? Cukup, ya. Puasa sih, ya. Apalagi tadi malam sampai nonton. Ya. Katanya manusia kan sudah ditentukan di waktu pada saat tentang hidupnya, masuk neraka, masuk surga, kemudian hidup mati global, rasanya itu sudah ditentukan. Apakah itu bisa berubah dalam kehidupan setelah yang jalani? Baik. Manusia dalam ajali itu sudah ditentukan oleh Allah, dicatat ya di dalam ajali. Ketika dia rohnya dimasukkan ke dalam rahim ibunya, dicatat tuh amal-amalnya semuanya, tentang lahirnya, tentang nanti siapa jodohnya, tentang umurnya, tentang rezekinya, ya, tentang masalah qada dan qadanya, baik dan buruknya, kan gitu ya. Betul lah, ya. Cuma ingat, meskipun manusia sudah diberikan oleh Allah catatan seperti itu, manusia diberikan oleh Allah akal. Akal inilah nanti yang akan menentukan, ya, dan bisa merubah. Jadi bisa dirubah. Yang namanya qada dan qadarnya Allah itu bisa dirubah. Dengan apa? Pertama dengan doa. Ya, dengan doa. Banyak kita berdoa. Karena doa ini bisa merubah segala-galanya. Doa. Jangan sampai kita nggak pernah berdoa.
berdoa. Ya. Kemudian yang kedua bisa merubah yang jelek itu menjadi baik dengan apa? Sedekah. Sedekah tamna'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah bala. Kan ada satu riwayat, ada orang di zaman Nabi Musa, ada orang yang miskin, suami istri miskin. Udah dinyatakan di dalam ajal itu miskin gitu, ya. Nah, kemudian setelahnya dia miskin, dia minta kepada istrinya, minta kepada suaminya untuk ketemu dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa itu doanya nggak pernah ditolak oleh Allah. Minta sama Nabi Musa agar didoain dia jadi kaya, gitu. Ya, kemudian minta sama Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya udah saya doain. Begitu doain, malaikat datang kepada Nabi Musa, ya Musa, nggak usah kamu doain. Kenapa? Karena orang itu udah nggak mungkin kaya, karena sudah ada di alam ajali miskinnya, gitu. Akhirnya kasih tahu, udah deh, nggak boleh, nggak usah. Nggak, saya pengen kaya, gitu. Pengen kaya. Coba, engkau kan Nabi Allah, pastilah bisa merubah kodratnya Allah dengan doa engkau. Nah, karena didesak, Nabi Musa doa lagi tuh. Artinya kata Allah, ya udah biarin aja, kasih aja dia tuh, dia kan kaya, tapi nggak lama, setahun gitu. Setahun aja deh, biar ngerasain. Kasih tahu Nabi Musa, boleh kaya, tapi cuma setahun doang. Ya nggak apa-apa dah. Yang penting gue bisa ngerasain kaya, kan gitu. Ya, akhirnya sudah tuh selesai. Jadi dia tuh jadi orang kaya tuh, jadi orang kaya. Begitu mau pas sampai setengah tahun, dia nganggap, saya cuma merasakan kekayaan ini cuma hanya 1 tahun. Ya udah, setengah tahun kemudian itu kekayaannya dikasih sama orang, dibantu orang, ya. Orang miskin dibantu, jadi orang yang dermawan tuh, dengan dibantu gitu tuh. Akhirnya udah lewat 1 tahun, tahun yang kedua kagak miskin, kagak miskin. Nah, kemudian gak miskin, Nabi Musa bilang, gak mungkin nih, kayaknya malaikat salah ngomong, ya kan? Minta sama Allah, kenapa nih gak miskin? Allah malu tuh. Allah malu kepada hambanya yang dermawan, malu dengan asbab karena dirinya dia membantu kepada umatku, kepada hambaku. Nah, karenanya yang namanya sedekah tamna'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah kita dari musibah, kan gitu. Jadi doa, kemudian bersedekah bisa merubah tuh, ya. Dan otomatis kalau kita udah bisa merubah sesuatu yang jelek menjadi bagus, otomatis yang awalnya kita menjadi ahlu neraka bisa saja menjadi ahlu surga, kan gitu, ya. Juga keikhlasan termasuk keikhlasan. Ada satu ulama besar namanya Abdul Aziz Al-Baghdadi, ya. Ini ulama mutaakhir. Ketika malaikat melihat catatannya di Lauhul Mahfuz, itu tercatat sebagai ahlu nar, penghuni neraka. Namanya Syekh Abdul Aziz. Akhirnya malaikat pengen tahu nih, kenapa nih, ini orang katanya kan Khalilullah, ini waliullah, tapi kok penghuni neraka gitu. Ayo turun, ketemu lagi dalam keadaan ibadah, ditunggu selesai ibadah, kemudian malaikat nanya, Syekh Abdul Aziz, udah nggak usah ibadah, kenapa? Di alam aja, engkau tercatat sebagai ahli neraka. Buat apa engkau susah-susah ibadah? Dijawab, masalah neraka surga itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Itu urusan saya adalah ibadah kepada Allah. Karena Allah menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kewajibanku ibadah sama Allah. Masalah surga neraka aku nggak mau tahu, nggak ada urusan dengan aku. Gitu. Malaikat nyangka, ikhlas banget nih orang. Udah selesai itu ngobrol-ngobrol pulang kembali. Beberapa hari kemudian malaikat masih berpikir nih, apa gue yang salah nih yang melihat nih di catatannya. Begitu dia kembali ke Lauhul Mahfuz, dia lihat catatannya sudah dihapus tuh, yang tadinya ahlu neraka menjadi ahlu jannah, ahli surga, karena keikhlasannya. Nah, kemudian turun nih, kasih tahu, ya Syekh Abdul Aziz, alhamdulillah engkau sudah dicoret dari ahlu nar menjadi ahlu jannah. Dia cuma mengucapkan apa? Alhamdulillah, cuma mengucapkan gitu loh. Alhamdulillah, iya.
Karena masalah surga neraka itu urusan Allah. Andai saja dengan amalku aku melakukan hal seperti ini, Allah nggak redha, kemudian aku dimasukkan neraka, itu urusan Allah gitu. Loh, wah hebat banget nih. Kata malaikat, wah hebat nih orang, ikhlas. Kemudian ditanya, Syekh Abdul Aziz menyatakan, aku pengen tahu nih, pengen tanya, kenapa aku ibadah seperti ini, kemudian kok aku tercatat sebagai ahlu neraka? Diceritain, ya Abdul Aziz, sesungguhnya dulu ketika engkau usia 15 tahun, engkau sedang tertidur, engkau telah bangun dari tidurmu. Kemudian engkau mendengar suara ibumu, suara ibunya nih, dengar suara langkah ibunya nih. Nah, ibunya seakan-akan pengen nyuruh nih. Nih Abdul Aziz mungkin udah bangun kali ya, pengen disuruh nih. Kemudian dia buka pintu, ibunya buka pintu kamar engkau, begitu melihat engkau sedang tertidur, karena padahal engkau pura-pura tidur. Jadi pura-pura tidur nih. Ini Syekh Abdul Aziz sudah bangun, dia dengar suara ibunya, karena ibunya pengen nyuruh dia tidur, dia belaga tidur, dia pura-pura tidur agar nggak disuruh sama ibunya. Kemudian setelahnya itu ibunya ngelihat masih tidur, saking sayangnya. Kemudian ibunya keluar lagi, pintunya ditutup lagi. Karena asbab engkau pura-pura tidur, Allah nggak redha. Tuh saudara, masya Allah, orang tua tuh, ya, hanya karena pura-pura tidur, padahal dia tahu ibunya mau datang, ibunya mau buka pintu, mau nyuruh dia pura-pura tidur. Allah nggak redha tuh. Semenjak dari engkau usia 5 tahun, Allah catat sebagai ahlu neraka. Na'udzubillah. Masya Allah. Coba saudara, kalau kita bayangkan pura-pura tidur saja Allah murka, apalagi kalau sampai kita nyakitin orang tua kita, ya, betul nggak? Apalagi kalau sampai kita kagak pernah kita doain orang tua kita, membuat orang tua kita marah, masya Allah. Gak mungkin kita bisa balas pengorbanan orang tua kita, saudara. Gak bisa, saudara. Makanya itulah, ya. Jadi bisa dirubah, ya. Yang namanya ketentuan Allah bisa dirubah karena manusia diberi oleh Allah pengetahuan dengan akal, dan juga diberikan oleh Allah dengan adanya tuntunan agama. Baik, ada lagi satu, Bapak. Tadi ada kalimat syahadat. Jadi misalnya kejadian masalah hujan badai lah, ada itu ada. Kadang-kadang kita spontan itu aja gitu. Itu diperbolehkan gitu. Baik. Suara azan ya. Azan itu memang panggilan. Azan itu maknanya panggilan untuk mengingat Allah. Ya, kalau saat ini kita ada musibah apapun, ya memang ada beberapa ketentuan diperbolehkan kita memandangkan azan. Misalnya kalau dalam keadaan cuaca yang ekstrim, ya, kemudian ada kebakaran, boleh kita melantunkan azan untuk mengingat Allah agar ini musibah bukan sebagai bala, tapi musibah sebagai ujian, gitu. Ya, dengan kita mengingat Allah, kita minta kepada Allah apapun yang terjadi, musibah yang terjadi itu, dengan kita azan seakan-akan kita ingin mengingat Allah SWT, dan itu diperbolehkan, boleh, ada ketentuannya, ya. Suara lagi badai ekstrim, pohon-pohon pada tumbang, azan yang diperbolehkan azan untuk meredam, ya, karena azan itu adalah panggilan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari berbagai musibah, gitu. Dan karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun itu musibah yang sebagai ujian untuk diangkat derajat kita. Karena musibah kan ada 3. Ada kalanya ujian, ada kalanya musibah itu teguran dari Allah, dan ada kalanya laknat atau azab dari Allah, gitu, ya. Baik, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إلى لطاس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.